Hai sahabat Mido, saya Andini. Selamat datang di Imigrasi Pekanbaru Podcast. Ini adalah pertama kalinya kantor Imigrasi Pekanbaru membuat podcast, karena studio podcast kita juga baru rampung dan sahabat Mido bisa lihat sendiri studio kita sudah keren banget. Nah, kemudian tema podcast kita pada hari ini adalah strategi peningkatan citra positif pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Pekanbaru dalam transformasi digital. Nah, yang nggak kalah kerennya nih, kita kedatangan bintang tamu spesial, yaitu staf khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bidang transformasi digital, yaitu Bapak Fajar B.S. Lase, yang lebih dikenal dengan Bapak Falas. Bapak, selamat datang di Imigrasi Pekanbaru ya Pak ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi mengenai transformasi digital. Sahabat Mido juga bisa menonton podcast Bapak Falas pada kanal YouTube beliau, yaitu Falas Talks. Bapak, gimana kabarnya hari ini Pak? Kabarnya baik. Baik, sehat selalu. Sehat selalu. Sehat selalu. Ketemu dengan Ibu Andini makin baik. Makin baik. Bapak, ini sahabat Mido ini penasaran nih Pak, apa sih sebenarnya transformasi digital itu? Kemudian apa sih kegiatan Bapak atau keseharian Bapak, program harian sebagai staf khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada bidang transformasi digital? Boleh dijelaskan? Terima kasih Bu Andini, terima kasih diundang di Mido Podcast ya. Imigrasi Pekanbaru Podcast. Imigrasi Ya, Pekanbaru Podcast. Ya. Saat ini memang orang berbicara tentang banyak hal, everything is digital. Ya, betul. Nah, tentu transformasi digital ini bagian yang sangat penting sekali, khususnya begitu teknologi semakin berkembang cepat. Kementerian Hukum dan HAM termasuk kementerian yang cepat beradaptasi. Cepat beradaptasi. Melihat bahwa digitalisasi itu tidak mungkin tidak harus dilakukan. Betul sekali Pak. Kenapa? Karena memang zaman sudah berubah. Ekspektasi orang terhadap pelayanan semakin tinggi. Semakin tinggi itu. Masyarakat ingin pelayanan itu bukan hanya cepat, tapi baik. Nah, oleh karena memang pemerintah menginginkan pelayanan yang prima, maka satu-satunya cara adalah menggunakan teknologi yang memang sudah berkembang. Nah, layanan ini memang bagus sekali ya, karena memperpendek atau membuat masyarakat tidak lagi bisa bertatap muka langsung, tidak perlu lagi mengakses melalui datang ke kantor pusat, padahal perjalanannya cukup jauh. Nah, melalui aplikasi, masyarakat dimanapun saja bisa mengakses pelayanan. Betul Pak. Nah, salah satu contoh kita di imigrasi itu ya pelayanan misalkan mobile passport. Mobile passport. Ini adalah contoh pelayanan digital. Mobile passport ini memungkinkan siapa saja pemohon bisa mengakses paspor dari tempatnya. Dari tempatnya. Bermohon dan dia bisa tahu kapan dia bisa diterima pelayanannya, nomor urut berapa dan jam berapa. Nah, ini adalah bagian dari transformasi digital yang memang kita sudah terapkan, tapi ya memang keseharian untuk bisa masuk dalam transformasi digital ini perlu komitmen dari pimpinan. Betul sekali Pak. Kalau pimpinan misalkan tidak komit, ya tentu jajaran juga merasa ya janganlah. Karena ada konsekuensi dari kita melakukan digitalisasi tiap pelayanan. Konsekuensi ya Pak ya? Konsekuensinya ada. Nah, konsekuensi ini kadang yang membuat orang memilih nanti sajalah, atau nggak usah sajalah, kan begitu. Nah, kalau pimpinan komit, maka pasti jajaran akan mengikutinya.
Baik ya Pak ya, jadi memang di transformasi digital ini memang sudah seharusnya ya Pak ya, karena zaman kita juga berkembang, dinamis sekali kan kemajuan ini. Betul, dinamis sekali. Dinamis sekali. Pak, ini kalau kita bicara di zaman teknologi seperti ini Pak, ini kan kita udah bisa lihat sendiri kayak di YouTube, di mana-mana, di sosial media, ini banyak artis-artis, kemudian ada instansi pemerintah seperti Lapas dan imigrasi juga sudah punya podcast masing-masing nih Pak, di kanal masing-masing. Nah, menurut Bapak nih Pak, apakah hal seperti ini bisa disebut sebagai transformasi digital itu sendiri? Terus kita boleh nggak Pak minta kiat-kiatnya untuk menciptakan dan membangun podcast yang bermanfaat gitu untuk masyarakat? Jadi masyarakat nih tinggal lihat YouTube, dia udah tahu nih, oh ini kantor seperti yang ini seperti ini, kantor ini ada layanan ini, seperti itu Pak. Baik, podcast itu kan sebenarnya bagian dari masyarakat bisa atau para konten kreator Ya, bisa content mengekspresikan creator. diri ya. Siap. Nah, kalau instansi pemerintah atau seperti Satker, Lapas, Rutan, Imigrasi masuk ke dalam dunia podcast itu kemungkinannya beragam. Dalam arti mungkin ingin memperkenalkan kepada masyarakat terkait pelayanannya, perubahannya ya. Mungkin juga ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami ini sudah berubah, pelayanan kami lebih baik, lebih humanis, lebih mudah juga. Lebih mudah. Ya, betul. Nah, beda misalkan dengan konten kreator. Konten kreator kan banyak yang berusaha untuk menyampaikan idenya atau mungkin kesehariannya atau mungkin dunianya gitu. Nah, kita juga bagian daripada itu, ingin menyampaikan dunia imigrasi itu seperti apa sih sekarang, kan begitu ya. Nah, kalau kita mau masuk ke dalam podcast khususnya kantor imigrasi harus punya tujuan dulu. Betul, harus punya tujuan. Tujuan kita apakah hanya sekedar mau menyampaikan kepada masyarakat tentang pelayanan keimigrasian? Nah, bagus sekali sebenarnya. Jadi kita bisa mengundang orang-orang yang pernah kita layani. Orang-orang yang kita layani, betul Pak. Iya, setuju saya Pak. Nah, orang yang pernah kita layani ini akan lebih bagus komparatifnya apabila misalkan dia pernah mengurus paspor pada masa sebelum ada digitalisasi. Betul, ya. Dibandingkan dengan yang sekarang. Dia nanti akan bisa menggambarkan bagaimana perbedaannya. Hal-hal seperti ini kan dulu belum terekam. Betul Pak. Tapi begitu kita masuk dalam dunia podcast, akhirnya terekam. Nah, masyarakat yang sekarang merasakan bahwa pelayanan imigrasi itu bagus pun akhirnya bisa tahu, oh iya ya, saya sekarang hanya bisa merasakan bagusnya, belum merasakan bagaimana dulu sebelumnya. Zaman jahiliyah gitu ya. Nah, sekaligus juga bisa mengingat memori nih kepada senior-senior dulu yang masih berada dalam dunia rawa paya itu kan. Oh iya, saya dulu pelayanan begitu. Memang dulu dunianya begitu, ya kan ya. Nah, tergantung sekarang tujuannya podcast imigrasi seperti apa. Jadi memang kalau untuk Pak, kita menciptakan podcast kemudian membangun itu memang harus ada tujuannya dulu. Kita ciptakan dulu, maksudnya ada hal-hal yang memang berkaitan dengan dunia kerja kita gitu Pak ya. Iya, jadi jangan sampai kemana-mana ini. Kemana-mana. Fokusnya harus ada betul sekali Pak. Kemudian ini Pak, kalau transformasi digital ini kan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini khususnya imigrasi ini kita sudah banyak banget seperti yang Bapak bilang tadi, sudah banyak banget lompatan-lompatan yang kita lalui dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Contohnya aja tuh seperti pembukuan itu dulu kan manual. Kalau sekarang tuh sudah terdigitalisasi. Kemudian contoh sederhananya adalah antrian M-Paspor. M-Paspor, kemudian ada SIM-KIM kita Pak ya. Nah, ini bagaimana tanggapan Bapak mengenai lompatan-lompatan ini khususnya dalam pelayanan Pak? Nah, kita patut berterima kasih sebenarnya kepada para inventor ya. Betul. Para penemu teknologi. Ya, betul. Kita kan tidak pernah berpikir bahwa pelayanan paspor yang dulu mensyaratkan harus ada dokumen fotokopi bertumpuk-tumpuk, itu sekarang berubah hanya dengan genggaman jari. Genggaman tangan, iya betul Pak. Jadi kita juga mungkin tidak pernah membayangkan bahwa ternyata teknologi itu
berkembangnya lebih cepat dari yang kita harapkan. Betul, betul. Nah, sekarang ini kita masih masuk dalam aplikasi M-Paspor. Betul. Tapi apakah kita pernah membayangkan jangan-jangan nanti pada waktu dunia metaverse itu Metaverse ya, Pak. metaverse itu Siap. sudah diterapkan, kemungkinan tidak ada lagi pejim di counter-counter. Sekarang kan kita pasti mengatakan nggak mungkin, tapi who knows? Ya, betul. Sama seperti pada waktu pejim-pejim pada masa dulu tidak pernah membayangkan bahwa tumpukan-tumpukan map itu akan tersingkir, karena sekarang cukup dengan genggaman jari dokumen sudah ada di dalam, Sudah ada langsung di dalam sistemnya ya, Pak dalam ya. sistem. Iya sih. Nah, kemudian bagaimana kita menyikapinya, itu yang penting. Iya, itu yang penting, Pak. Apakah kita bisa beradaptasi? Apakah para pejim nanti bisa membayangkan kalau kami sudah tergantikan, terus kami kemana? Apakah kami akan pensiun dini? Nah, atau kami harus bisa mengembangkan diri, Betul, mengupgrade ilmu ya, Pak. mengupgrade ilmu. Iya. Nah, sekarang apalagi Presiden Jokowi ya, itu sudah menggemakan supaya seluruh instansi pemerintah mencari talenta digital Talenta digital, betul. di seluruh kementerian lembaga yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena mereka lah yang akan berkiprah nantinya membantu pemerintah untuk menemukan aplikasi-aplikasi baru, solusi-solusi baru. Solusi terbaru ya. Iya, begitu kita mau tidak mau masuk dalam dunia yang serba digital. Serba itu. digital, betul, Pak. Memang tidak bisa dihindari ya, Pak ya. Tidak Memang dihindari. perkembangan yang sangat dinamis di dunia ini, Pak ya. Betul. Betul. Karena ibu kota negara saja saat ini proses pembangunannya sudah dibangun dengan konsep metaverse. Dengan konsep metaverse Dengan ya, Pak konsep ya. metaverse. Nah, ini terinspirasi dari kota Seoul. Kota Seoul adalah ya. kota pertama yang mengaplikasikan metaverse di dalam pengelolaan publiknya. Luar biasa. Nah, Presiden Jokowi berpikir, kita mumpung sedang membangun dari nol, langsung teraplikasi dengan metaverse. Langsung kita. Nah, jadi orang-orang di Jakarta ini, seandainya mereka disyaratkan 2024 nanti kementerian lembaga harus pindah ke ibu kota negara, berarti di pusat mungkin Direktorat Jenderal Imigrasi perlu cepat tangkap ini dunia metaverse itu seperti apa sih? Nanti pelayanan imigrasi menjadi bagaimana sih? Kan begitu ya? Iya, betul, Pak. Pelan-pelan. Betul. Mungkin bisa teraplikasi secara nasional 2-3 tahun atau 5 tahun setelah itu, atau jangan-jangan lebih cepat, kita nggak tahu. Iya, betul, Pak. Apalagi yang sekarang ini generasi terbaru milenial ya, Pak ya. Gen Z ya, Gen Z itu, Pak. Gen Z gitu ya, Gen Iya. Z gitu. Lebih luar biasa, Pak. Mereka lebih cepat mempelajari beradaptasi Ibu dengan. ini kelahiran tahun berapa? Izin Pak, saya kelahiran 1987, Pak. Berarti Milenial ya, siapa? Milenial. Jadi lebih cepat mereka untuk tanggap sama perkembangan terbaru ya, Pak ya. Betul, karena lahir kan sudah langsung Digitalisasi digital. ya, betul. Jadi gini Pak, menyikapi transformasi digital khususnya kita bicarakan nih Pak untuk kantor imigrasi Pekanbaru, Bapak mungkin sudah melihat ya, kita udah banyak banget inovasi Pak. Inovasi itu ada kayak layanan SIP, sistem informasi pengambilan paspor. Jadi kalau paspor sudah selesai, masyarakat kita informasikan melalui nomor WhatsApp. Jadi mereka tinggal ambil paspornya. Kemudian ada juga untuk screen mirroring system. Kemudian ada kita punya sosmed, call center seperti itu Pak. Jadi hal-hal inovasi ini Pak, ini yang membawa kantor imigrasi ini meraih predikat wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2021. Nah, Bapak punya nggak Pak tipsnya atau strategi apa saja yang bisa diterapkan oleh imigrasi ini agar lebih dikenal dan dekat dengan masyarakat seperti itu Pak? baik. Tentu pelayanan-pelayanan yang disebutkan tadi itu kan memberikan kemudahan kepada masyarakat, atau bisakah kita katakan memanjakan masyarakat? Memanjakan, iya betul Pak. Tidak pernah itu terjadi ya. Bermohon paspor, cukup aplikasi. Datang, sudah ada kepastian, dikasih kopi lagi. Pelayanan tepat waktu. Ya. Pembayaran sudah online. Betul Langsung Pak. masuk ke Kementerian Keuangan, betul ya kan? Pak. Begitu selesai, diinfokan. Diinfokan ya.
mau ngambil ada counter khusus, Counter khusus betul. ya kan? Iya, Tidak siap. perlu lagi antri. Tidak perlu lagi antri. Itu sebenarnya sudah sebuah publikasi. Publikasi ya Pak ya? Secara otomatis itu sudah menjadi publikasi. Nah, tinggal bagaimana kantor imigrasi mengkapitalisasi itu semua, ya kan? Mengkapitalisasinya lewat apa? Tentu lewat media. Betul. Tentu melalui orang-orang yang sudah kita layani, dia menjadi speaker kita. Betul. Akan menjadi efektif apabila orang-orang yang sudah kita layani dan puas dengan pelayanan kita berbicara di luar, Iya betul Pak. daripada kita mengatakan kami sudah bagus, Betul. kami sudah berubah. Iya betul Pak. Nah, datanglah tidak. Tapi kalau seandainya tiap hari, tadi Pak Kakaknya bilang satu hari bisa lebih dari 300 layanan. Benar ya? Siapa? Baik yang walk-in maupun yang melalui Aplikasi. Kita harapkan misalkan 10% saja dari pemohon paspor tiap hari tersebut adalah orang-orang yang melek teknologi. Seandainya mereka mengupload pelayanan Kanwil imigrasi yang sudah luar biasa bagus tersebut, tentu sudah terpublikasi oleh mereka sendiri. Betul, iya. Nah, artinya sebenarnya tim Humas mulai berpikir bagaimana caranya menggarap 10% dari pemohon paspor ini untuk menjadi speaker kita. Tentu melalui podcast juga penting. Podcast juga penting. Podcast juga penting. Podcast juga penting. 1-2 kali boleh aja misalkan ambil anak-anak ya, atau pemohon paspor yang berkesempatan ajak ke sini. Kita bincang-bincang gitu. Iya, betul Pak. Iya. Kemudian disiarkan. Nah, itu menjadi speaker kita. Kan begitu. Jadi melalui pengalaman mereka sendiri ya Pak ya yang membuktikan. Yang membuktikan. Iya, seperti itu. Oke Pak, ini sudah jelas sekali tadi Pak ya kita sudah bicarakan mengenai transformasi digital. Ini terakhir nih Pak sebelum podcast ini kita akhiri aja Pak, mungkin ada hal-hal lain yang dapat Bapak sampaikan demi kemajuan kantor imigrasi ini Pak Pekanbaru. Baik, yang pasti pelayanan itu terus menerus terjadi. Jangan cepat puas dengan apa yang sudah kita raih. Siap. Belajar terus dan tingkatkan diri dalam pelayanan. Dan satu lagi yang penting adalah selalu berpikir membuat sebuah best practices. Jadi apa yang sudah kita raih sekarang itu dibakukan. Betul. Sehingga apabila terjadi pergantian kepemimpinan, best practices itu menjadi rujukan bahwa kita sudah mempunyai standar. Betul. Standar ini jangan Turun ya gitu Pak. minimal sama. Betul Pak. Meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Betul. Nah, dan jangan lupa apa yang disampaikan Pak Presiden. Cari, temukan, dan kapitalisasi talenta-talenta digital tersebut. Itu aset yang sangat berharga. Betul sekali Pak. Setuju. Untuk Gen Z ini menariknya adalah berikan mereka keleluasaan. Arahkan saja kami mau seperti ini, pikirkan, manfaatkan mereka, optimalisasi mereka, sehingga akhirnya pelayanan imigrasi Pekanbaru semakin baik ke depan. Makin baiknya amin, mudah-mudahan ya Gitu Pak. Ya, Bapak, Sahabat Mido ini tadi podcast kita dengan Bapak Falas ya Pak ya, Bapak Falas nama kerennya gitu Pak. Bapak Falas. Bapak Fajar BS Lase, staf khusus Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bidang transformasi digital. Ini mudah-mudahan semua yang kita bincang hari ini Pak, kita obrolin hari ini menjadi ilmu bagi kita Pak. Jadi sahabat-sahabat Mido semuanya juga bisa akses semua data, semua informasi mengenai keimigrasian dan transformasi digital. Bapak terima kasih banyak Pak sudah hadir, sudah menyediakan waktu, kesempatan untuk kesini. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya Pak ya. Podcast selanjutnya. Siap. Terima kasih Mbak. Siap, terima kasih Bapak. Terima kasih Imigrasi Pekanbaru. Sahabat Mido jangan lupa ya like, comment, subscribe, kemudian share postingan ini, podcast ini supaya teman-teman sahabat Mido yang lainnya juga kebagian informasi mengenai keimigrasian. Saya Andini mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.